Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang kami muliakan, terlebih-lebih Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Hilmi Al-Misri Al-Azhari. Nah, ini sebetulnya Al-Azhari ini adalah kunyah mereka bahwa mereka adalah alumni Al-Azhar. Ya, kunyah. Kemudian Al-Misri itu nama daripada negara Mesir. Kalau kita nyebutnya Mesir, tapi di dalam bahasa mereka itu disebut dengan Al-Misri. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau ini meninggalkan skala kemewahan. Beliau bukan sembarangan manusia. Ini adalah Quran berjalan. Beliau menghafal Al-Quran sejak 9 tahun. Beliau menguasai 12 qiraat. Kemarin yang sempat mendampingi beliau ke Islamic Center, sepanjang perjalanan yang diperdengarkan berbagai macam qiraat yang kalau kita baca di sini ya tentu bingung, dianggap kita gila. Alaihim ghairil maghdubi alaihim, bisa dibaca alaihum. Bayangkan kalau kita baca alaihum, tapi hadza sahih katanya. Ini sahih katanya. Waduh, luar biasa. Bayangkan kita ya, terutama kita yang tua-tua ini termasuk Pak Haji. Dari kecil kita belajar agama sampai ini ngapal satu surah aja sangat sulit. Sangat sulit. Masyarakat kita juga begitu. Asal kita baca ayat sedikit panjang, saya sering berbatok. Batok. Dulu yang dibaca hanya ayat-ayat pusaka. Al-Hakumut Takasur sampai dengan An-Nas. Sejak 2 tahun yang lalu yang sedikit mau berubah dengan membaca ayat-ayat yang sedikit panjang di Masjid Laut. Awal-awalnya mereka tadi itu batok, protes dan lain sebagainya. Tapi lama-lama terbiasa, makin enggak lah. Kalau misalkan tabarok kita bagi 2, mereka masih bisa menerima. Kadang enggak batok lagi ya. Kadang-kadang tes lagi, karena ada ibu-ibu di sana suka Al-Quran, sedang mau hafal, dan coba lagi kalau waktu subuh Al-Waqiah yang bagi 2, nyaman mereka, kita juga batok. Tapi kadang-kadang kalau Ar-Rahman dibagi 2, banyak batok juga. Padahal, nah itulah. Kenapa demikian? Karena kita masih asing dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini sebagai perlindungan menyeluruh daripada kita nanti begitu kan dari nyungsep di dalam kubur, Al-Quran inilah akan membela. Al-Quran inilah yang akan menolong kita. Begitu dah di yaumil akhir, anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, orang tuanya, bukan dia, orang tua daripada anak yang menghafal Al-Quran itu akan dipasangi mahligai yang terangnya seperti cahaya matahari. Bayangkan kalau matahari itu masuk ke rumahmu, kata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, sangat beruntunglah orang-orang tua yang menitipkan anaknya di sini menjadi hafiz dan hafizah. Mudah-mudahan karena mereka saya dengar hanya beberapa bulan, 3 minggu sudah mungkin satu juz, 3 juz hanya 3 minggu. Alhamdulillah.
bahagia. Allahu Akbar. Tiang coba di rumah itu ilmunya adalah saja sudah berapa minggu kepingin tembuskan dari 26 sampai ke 30 susah setengah mati. Ya maklum otak sudah mengong ya. Banyak pikiran ya dipenuhi dengan urusan dunia. Baru kita tabarakalladzi biyadihil mulk, terbayang hutang-hutang yang di bank, terbayang. Jadi itu sudah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kegiatan Al-Ustaz sini yang dipolopori oleh Akbar hendaklah kita dukung dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena di sini mereka akan menghafal, mempelajari, memahami Al-Quran. Begitu juga saya sampaikan kepada masyarakat khususnya Teknologi setiap saat. Kenapa kita sampai mati-matian mendukung perjuangan berdirinya pondok tasbih di Teko, di pondok Al-Khairiyah yang di Sebarat itu. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan berderet. Kenapa kita dukung di situ? Lamun sekolah-sekolah umumnya untuk apa? Untuk sekolah di mana-mana. Tapi karena di situ mereka menghafal Al-Quran, mereka mengkaji kitab-kitab hadis, fikih dan sebagainya. Di situ mereka dicetak akhlaknya yang kita sendiri tidak mampu ke sana. Saya ingat dulu, ini zaman-zaman kami dengan Kakadah di Bahruddin Nasir, untuk mendapatkan al-kalamu huwal lafzul muraqabil mufid bil wad, kita harus ke Mamben, karena ke Pancor baru bisa. Sekarang ustadz-ustadz sudah dicekokin di pondok pesantren, bayangkan. Nah, jadi ibu-ibu bapak sekalian, beruntunglah bapak ibu sekalian yang anaknya mau dipondokkan di situ. Kan tidak gampang. Anak sedang main-main, kita kemudian kita kerangkeng untuk mondok di situ. Itu sudah perjuangan luar biasa. Saya asal dia mau mondok, saya pondokkan di apa itu? Di Jombang. Karena di sini dia selalu minggat sama teman-teman. Di Jombang. Biayanya jauh lebih besar. Di sini bayar hanya 300.000 untuk biaya makan 3 kali sehari. Di Jombang 1.590.000. Selanjutnya 550.000 setiap bulan ditransfer ke untuk biaya pendidikan sekolahnya. Belum biayanya minimal 400 seminggu, 400.000 seminggu. Udah berapa harus keluarkan? Tapi pikiran saya yang penting dia mau. Saya tidak bisa membayangkan hanya hasil di Jombang dengan hasil di Darut Taqwa jauh tidak bisa menandingi Darut Taqwa. Karena di Darut Taqwa itu dididik oleh ustadz-ustadz yang ikhlas. Dia narak tolong nasa jelur sebulan. Kita hari 30, mereka 24. Karena hati batin saya nangis. Iya. Dengan copong napeak, keinginan dia nabuhin yang bersini. Sandal napatu dia nabuhin yang bersini. Tapi mereka pejuang-pejuang sejati. Begitu juga yang dilakukan di sini oleh Ustadz kita Baidul Akbar. Bukan pekerjaan gampang. Kalau pekerjaan saya gampang, dirikan perusahaan, dapat proyek, dapat uang. Tapi ini dirikan perusahaan dengan modal sendiri, dengan sendiri luar biasa. Dia nempung Joko ikan mikir amat saja. Nah, mumpung nara ini amat saja kita dukunglah perjuangan mereka ini. Mereka ini adalah pejuang agama. Mudah-mudahan kira kerja Tanjung Sok di neraka. Saya liwat Baidul Akbar. Ya, kenapa kita bisa surga? Kakek diulai mana? Pulai mana? Itu mesti dilai nolong. Nah, mudah-mudahan kena tidak tahu menolong. Begitu juga ustaz-ustaz yang lain. Ya betul kan? Yo, lain yang tolong tolong ya pada kasar tak hidup pada beri surga itu jangan nolong. Nah, karena saya merotes sila. Nah, begitulah ibu sekalian ya. Jadi ibu-ibu tolong karena menawah di namanya mondok anaknya, masya Allah. Wah, bencana buat kita sekarang ini. Buru na ngecetin na si abang. Ampun itu tuh tahun bertato, masya Allah. Tidak.
Iya. Jadi kembali bro, saya pinginkan dia begitu di Jombang bisa baca kitab, pulang saya tes, kita ajar dia balik begini, ya. Kan sudah mek tahu anakku, bahasa Jawa ya bapak ngajarin itu ngerti. Astagfirullahaladzim. Nah begitulah, akhirnya ya sudah, yang penting sekolah lebih milenial. Bayangkan, bandingkan dengan anak-anak yang Darut Taqwa sudah bisa lomba baca kitab di Lamongan, Jawa, bersaing dengan pondok pesantren yang sudah berumur 200 tahun, bersaing dengan posen-posen maju. Mereka toh masih bisa mempertahankan diri. Kemarin di Maulid di Teko, mungkin hanya di Teko ada perlombaan Qiraatul Kutub. Qiraatul Kutub itu lomba baca kitab. Kita bokel, saya tidak bilang baris. Kalau ibu-ibu baca kitab bokel, Quran doang masih belepotan, apalagi kita baca kitab bokel. Saya belajar agama, belajar nahwu syaraf, dan ketemu itu tahu baca kitab bokel. Jadi kemarin sulit. Luar biasa. Nah itu diperlombakan di sana. Alhamdulillah kemarin sudah mulai juga dari Al-Arif juga ikut. Alhamdulillah ini setelah dibimbing oleh Ustadz Komar. Si Julun dinarak peserta yang Taqwa doang berlomba pada Barang Indonesia. Nah Rubin kemarin alhamdulillah ajar dari Al-Arif ini. Nah ini sudah kita harus dorong, terutama Bapak Kadus kemudian hadir di sini. Tolonglah kita dapur, kita support mereka. Mereka ini adalah Wali Songo zaman sekarang. Wali Songo jauh tidak dikit. Wali Songo dulu menghadapi orang Buddha, sekarang menghadapi orang Islam yang sudah maju. Tapi tidak kalah berat daripada perjuangan Wali Songo zaman dulu. Itulah yang kadang-kadang menyentuh pikiran saya sehingga saya dengan segala cara semampu-mampunya asal itu dapat pesantren kita akan dukung dengan tenaga, dengan pikiran, dengan uang kalau bisa. Jadi kita mau isi kempen, isi balong. Dek tabu isi balong, isi doa. Dek tabu isi doa, serta teduk, dek tadi nyala, dek tak ngerantik malah karena siwa kecil. Nah itu yang kita anggapkan. Nah begitulah jadi deh. Nah apalagi di sini, full di sini tahfizul Quran. Mereka menghafal Al-Quran. Mungkin nanti setelah mereka menghafal, setelah mereka juga bisa karena bersama dengan Syekh, nanti disitu juga makna-makna ya kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Beliau kemarin menawari bagaimana strong buka tafsir katanya. Waduh tafsir ditafsirkan dengan bahasa Arab udah bingung lagi. Ya, nah penting itulah walaupun kita aja sudah lewat waktunya ini. Yang penting ceramah-ceramah beliau yang tadi itu 2 kali seminggu, 2 kali sebulan. 2 kali sebulan ya. Nah ini kita ikuti pasti akan banyak ilmu-ilmu yang akan dapat. Dan aduh, wah kita repot. Aduh betah ya, gak ada saudara sampean. Karena ilmu niki sangat-sangat luas, apalagi Al-Quran itu, masya Allah. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita sudah bisa nanti itu memahami 1 ayat saja sudah luar biasa. Harus dibutuhkan ini, butuh ilmu alat ini dan lain sebagainya. Anak-anak kita nanti lihat bisa. Yang penting kita dukung perjuangan mereka. Barangkali itu harapan kami. Sekali lagi kemajuan Bapak Ibu kalian, khususnya Bapak-Bapak tokoh masyarakat, Siara Hidayah, Siara Deluhu, lebih khusus lagi Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RT. Sewaktu-waktu menada kerahan masa, mari kita dukung mereka, kita bantu perjuangan mereka di semua pondok pesantren kita yang ada di sini. Karena adalah pondok pesantren adalah taman-taman surga bagi desa kita, Desa Teko. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.